Coba deh lo pikir pakai logika. Lo beli HP harganya 18 juta, punya kipas internal 24.000 RPM. Tapi pasti pakai main Mobile Legends, game ringan, suhunya masih tembus 40 derajat. Padahal kipas nyala dan katanya ada liquid cooling juga kan. Sementara HP sebelah, iQOO 15, harganya 13 juta, nggak punya kipas di dalam, tapi bisa lebih adem. Gue rasa ada yang salah deh sama Red Magic 11 Pro ini. Di video ini gue bakal bahas yang penting-penting aja seperti anomali suhu tadi, lalu juga kameranya yang agak lain, sampai kenapa HP yang jauh lebih murah malah lebih masuk akal buat para gamer emulator. Oke, kita mulai dari aspek yang jadi kekuatan utama Red Magic 11 Pro ini. Visual. Harus diakui, pengalaman menatap layar HP ini adalah salah satu yang menyenangkan di tahun ini. Panel AMOLED QHD ini benar-benar bersih, tidak ada punch hole, tidak ada poni. Teknologi under display camera generasi terbaru yang dipakai di sini udah semakin rapi ya. Saat layar menyala, area kamera depan nyaris tidak terlihat. Buat lo yang suka nonton film atau main game tanpa distraction, ini fitur yang memanjakan mata. Kualitas layarnya juga solid ya, warnanya cakep, dengan refresh rate 144 Hz yang berasa responsif. Bezelnya tipis dan simetris. Secara estetika bagian depan, Red Magic 11 Pro itu terlihat futuristik dan mahal. Tapi jelas, desain yang serba ngotak ini pasti akan kena hit di urusan ergonomi. Bobotnya yang berat dan sudutnya yang kaku mungkin akan terasa kurang nyaman di genggaman untuk durasi pemakaian yang lama. Oke, jangan lupa di sini masih ada trigger button yang bisa di-customize sesuai kebutuhan. Gaming banget lah pokoknya. Masih soal pengalaman multimedia, sektor audio juga sangat perlu dibahas. Red Magic membekali HP ini dengan speaker stereo yang suaranya lantang dan powerful. Separasi suaranya juga bagus, jadi langkah kaki musuh di game FPS bisa terdengar cukup jelas tanpa harus pakai headset. Denger ini. Lalu haptics feedbacknya berasa tight dan presisi juga. Dipakai ngetik anak, neken tombol trigger di game juga berasa HP premium. Jadi secara hardware luaran, layar, speaker, haptic, HP ini memberikan kualitas yang sepadan dengan status flagshipnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, performa dan suhu. Di atas kertas, Snapdragon 8 Elite Gen 5 adalah chipset yang powerful, namun tenaga besar butuh kontrol yang baik. Disinilah letak isunya. Red Magic sepertinya mengambil pendekatan yang agresif dalam memberikan power. Mungkin karena mereka merasa aman gitu ya dengan adanya fan internal ini. Jadi seolah-olah di HP normal kayak Poco F8 Ultra atau iQOO 15, engineer mereka mati-matian tuning performance curve supaya suhunya tidak gampang naik. Tapi di Red Magic ini, seolah-olah developer atau engineer itu pasrah aja. Udah deh, toh ada kipas ini, ada liquid cooling, hajar aja powernya, nggak usah di limit. Seolah kayak menggunakan keberadaan kipas buat alasan tidak optimize softwarenya. Akibatnya, ya nggak efisien. HP ini push power gede cuma buat task ringan. Makanya suhunya tetap tinggi walaupun udah dikipasin dan dikasih liquid cooling. Sebagai tes, gue mau show data yang menurutku malah paling kocak ya. Gue tes main Mobile Legends, itu kan game enteng ya buat Snapdragon 8 Elite Gen 5. Di Red Magic 11 Pro, gue nyalain kipasnya, harusnya dingin dong. Realitanya suhunya stabil di angka 40-41 derajat Celcius. Bandingin sama iQOO 15. Tanpa kipas, cuma ngandelin vapor chamber, dia masih di bawah 39 derajat. Poco F8 Ultra yang menurut gue juga nggak adem-adem amat, itu bisa mencapai suhu yang mirip sama Red Magic tanpa kipas internal. Bayangin nggak? Jadi pakai kipas sama nggak pakai kipas bisa lebih bagus nggak pakai kipas. Bingung nggak? Gue juga bingung. Lanjut ke siksaan yang sebenarnya, emulator via Game Hub. Gue mainin Witcher 3 nih. Hasilnya suhu Red Magic 11 Pro tembus sampai 49 derajat Celcius dengan fan yang maksimal. Panas banget. Tapi yang bikin gila adalah suhu segitu artinya lebih tinggi dari suhunya iQOO 15.
kipas disiksa emulator yang sama dan game yang sama tanpa cooler. Jadi Red Magic pakai kipas internal 49 derajat, Aiku nggak pakai kipas internal 47 derajat. Tapi memang dia punya advantage di FPS. FPS-nya sedikit lebih tinggi. Jangan lihat average, jangan lihat maksimum, kalian lihat aja grafik yang ada di situ. Karena average-nya kepengaruh sama beberapa kali gue lihat settingan. Jadi 60 tiba-tiba naik tuh, berapa kali tuh. Tapi memang to be fair, mainnya tuh rata-rata di sekitar 40, kurang lebih 40 FPS. Sementara Aiku lebih dekat ke 30 sampai 35 FPS. So, memang dia lebih panas, namun performa sedikit lebih tinggi. Nah, masalahnya sebenarnya gini. Gue coba pasangin Aiku 15 pakai di gamepad Gameser ini yang pakai cooler ya. Hasilnya, suhu emulator di Aiku langsung turun drastis ke 42 derajat Celcius. Performanya juga meningkat. Jadi lihat bedanya ya. Red Magic pakai fan internal 49 derajat. Aiku 15 pakai fan eksternal 42 derajat. Beda 6 derajat itu sebenarnya jauh banget ya. Di 42 derajat HP itu masih sangat wajar, performa lebih stabil. Ini membuktikan kalau kipas eksternal dengan Peltier lebih baik dari kipas internal plus liquid cooling. Mekanisme kontak cooling dengan ditempelin artinya lebih efektif daripada sekedar kipas yang membuang udara cepet-cepet keluar. Youngkit, sebuah brand aksesoris yang mempunyai kurasi case yang lengkap baik untuk smartphone resmi maupun non-resmi. Produk case Youngkit hadir untuk menjawab keresahan gue selama ini. Case premium dan berkualitas untuk smartphone flagship Android dengan harga yang oke. Tersedia di e-commerce lokal pula. Pesan hari ini besok sampai. Bayangin aja, Youngkit menjual case untuk HP non-resmi milik K2G, kayak Oppo Find X8 Ultra dan juga Vivo X200 Ultra. Awalnya kami kesusahan nyari case third party berkualitas dan tongkrongan yang bagus buat kedua device ini. Bahkan untuk Xiaomi 17 Pro Series juga ada loh. Untuk HP resmi flagship non Samsung dan Apple pun ada. Bahkan kami udah make sejak Oppo Find X8 series dan Vivo X200 series. Dan kami keterusan menggunakannya sampai dengan Oppo Find X9 series dan juga Vivo X300 series. Yang gue rada kaget juga sebenarnya, mereka punya case buat Huawei Pura 80 Ultra juga, gokil. Kalau case buat Samsung dan Apple ya nggak usah ditanya, pasti ada juga di lineup produk Youngkit. Dan case-nya ini punya experience unboxing yang premium, seperti build quality-nya juga. Terus cutout buat tombol-tombolnya juga presisi. Dan tentunya case-nya punya tongkrongan yang unik. Intinya, gue nggak perlu pusing nyariin case lagi, karena satu brand ini, si Youngkit, nge-cover banyak brand smartphone. Kalau kalian tertarik sama produknya, bisa cek link yang udah gue taruh di deskripsi. Ya, lihat-lihat aja dulu, siapa tahu ada yang suka. Sekarang kita move on ke sektor yang memang sudah historically jadi anak tiri di sebuah HP gaming. Kamera. Handphone ini harga 18 juta bos. Harusnya kameranya minimal lumayan dong. Realitanya gimana? Ya jelek. Sebenarnya ini di bawah ekspektasi gue. Ekspektasi gue nggak tinggi-tinggi kok. Karena gue tahu ini HP gaming. Biasanya jarang lah HP gaming kameranya bagus. Cuma ini di bawah ekspektasi gue yang udah rendah itu. Yang nyebelin juga tuh sebenarnya secara desain itu udah kayak S25 Ultra gitu kan di belakang. Tapi ternyata kameranya yang berfungsi, yang bisa kita pakai, bisa kita pilih itu cuma 2. Padahal buletannya ada 5. Main camera dan ultra wide-nya 50 megapiksel. Mereka punya dynamic range yang cukup sempit. Langit sering overexpose, bayangan sering crash. Warnanya juga nggak konsisten, kadang terlalu vibrant, skin tone tuh bisa jadi merah, kadang malah jadi pucat warnanya. Kamera depannya karena pakai teknologi under display camera biar layarnya bersih, hasilnya jadi kayak ada lapisan kabutnya, kayak pakai filter promise gitu loh. Kayak drama-drama jadul, atau kasarnya kayak kena minyak gorengan. Buat face unlock oke, tapi buat selfie atau video call gitu, waduh, malu-maluin. Burem, soft, dan kayak HP zaman dulu. Dan ini video kamera depannya parah banget ya. 1080p doang, nggak bisa 4K, 30 fps juga, nggak bisa 60. Dan hasilnya cukup goyang pula. Lagi nyobain video pakai Red Magic 11 Pro. 4K 60, stabilisasi, ada opsi stabilisasi dinyalakan. Video sih not bad ya.
Cuman paling gue nggak tahu nih di viewfinder berasa ada patah-patah. Cuma harusnya di hasil akhir aman. Nah, nggak kayak flagship dengan harga belasan juta lainnya. Ini nggak bisa switch lens. Jadi cuman bisa 4K 60 nih. Ya udah di lensa satu ini aja. Gokil ya. HP 18 juta ya, HP gaming sih, cuman maksudnya ROG aja dulu bisa gitu. Ini bener-bener ngerekam di 4K 60 fps, nggak bisa pindah. Nggak bisa pindah lensa. Stabilisasinya sih lumayan. Stabilisasinya lumayan oke. Coba kita lihat. Stabil sih, stabilnya oke. Untuk audionya gimana? Drop komen di bawah. Gue belum denger. Sayang banget sih, gak bisa ke ultrawide, aneh banget. Masa iya HP harga segini gak bisa switch lensa sama sekali. Ya, dan karena nggak ada tele ya, ketika kita zoom ya ini benar-benar croppingan lensa utama 10 kali, 2,5 kali, 5 kali. Hasilnya sih udah kurang deh. Kurang. Kameranya sih kurang nih HP ini. Ya HP gaming, cuman harusnya mungkin bisa sedikit lebih baik. Kalau kita bandingkan dengan iQOO 15 F8 Ultra yang kameranya udah setara flagship beneran, di Red Magic lo bayar 18 juta tapi dapat kualitas foto setara HP mid-range sekian tahun lalu. Nah, baterai. Ini yang harus gue akui, dan gue memang seneng banget dengan hal ini, baterainya sangat-sangat irit. Battery capacity-nya 7500 mAh, dan entah optimization apa yang bikin HP ini bisa tembus 10 jam screen on time, 10 jam setengah bahkan di tes K2G. Ini rekor baru. Kalau lo nyari HP yang pantang ketemu charger seharian, ini jawabannya. Next kita ngomongin software dulu. Secara software in general sebenarnya UI wise ya nggak terlalu banyak komplain dari gue. UI-nya termasuk simple dan mungkin yang seleranya kayak begini bakal suka-suka aja. Yang nggak banget adalah janji update-nya yang cuma dijanjikan 2 kali major Android update dan 3 tahun security patch. HP 18 juta masa cuma 2+3 janji update-nya. Lalu juga ada isu tentang Google Play Protect Certification. Masa ditulisnya device ini uncertified? Ini bakal problem nih di beberapa apps yang membutuhkan sertifikasi ini. Contohnya kayak di banking gitu. Sekarang kita ngomongin duit. Red Magic 11 Pro ini harganya 18 juta. Di awal POC masih kena diskon cashback dan lain-lain, jadi nggak 18 juta juga. Tapi buat lo yang beli sekarang dengan harga normal, aduh gimana ya? Kayaknya nggak worth it ya. Kenapa? Karena dulu di batch awal paket penjualannya tuh dapat bonus game controller. Sekarang udah nggak dapat, bonusnya hilang, harganya tetap mahal. Kompetisinya menurut gue adalah HP-HP normal, bukan HP-HP yang gaming, tapi HP normal yang memang fokusnya di performa kayak di iQOO 15 dan Poco F8 Ultra. Selisihnya 5-6 juta coy. Dengan selisih duit segitu lo bisa beli iQOO atau Poco, beli cooler eksternal, beli controller premium, dan duitnya masih sisa banyak. Dan yang terpenting, kalian bisa dapat HP yang all-rounder, bukan sekedar gaming tok. Alright, Red Magic 11 Pro. Kesimpulannya gimana? Menurutku ini HP yang tanggung nih. Suhu kalah dingin, kamera kalah bagus dari kompetitornya, yang harganya juga jauh lebih murah. Satu-satunya keunggulan yang absolut cuma di baterai 10 jam SOT dan layar yang bersih tanpa tompel. Dan mungkin satu nih, dan gue lupa tadi ngomong ya, ada headphone jack. Nah, buat kalian yang nyari headphone jack, ya ini mungkin HP mahal yang masih ada headphone jack di 2026. USP-nya lah, unique selling point-nya headphone jack. Tapi kalau lo gamer, gue akan masih menyarankan untuk ambil Poco F8 Ultra atau iQOO 15, lalu beli cooler eksternal. Sisa duitnya tabung aja, lebih make sense. Gue pakai HP ini sejujurnya jadi berpikir tentang nasib ROG Phone yang kabarnya memang sudah tidak memproduksi smartphone lagi. Kemarin adalah ROG Phone terakhir di 2025, 2026 dan seterusnya kemungkinan nggak akan ada. Apakah ini
Red Magic 11 Pro ini adalah salah satu pertanda bahwa coy, gaming phone tuh sekarang udah nggak ada yang minat, bukan nggak ada, sedikit lah yang berminat. Karena gue pernah juga publish pertanyaan ya di IG story buat Gen Z, buat milenial, mereka tuh prefer apa buat main game? HP yang bener-bener fokus buat gaming atau prefer HP yang biasa tapi performance-nya bagus? Dan mayoritas dari kalian itu jawabnya adalah HP biasa tapi performance-nya bagus. Kalau nggak salah Gen Z itu 20 sekian persen lah masih mau HP gaming rata kanan. Tapi milenial lebih sedikit lagi dari itu, sekian belas persen yang mau. Benar-benar mayoritas pengennya adalah HP normal yang performance-nya bagus, yang bisa diandelin buat gaming berlama-lama. Itu marketnya adanya di situ. Demand-nya tuh gitu. Ya gue sebenarnya adalah orang yang dulunya pro gaming phone ya. Cuma kok makin kesini juga ya HP biasa performanya udah bagus semua. Belum ada game yang bener-bener mengharuskan kita untuk pakai sebuah smartphone yang dengan performance yang buas banget dan harus dikipasin terus-menerus. So far yang bener-bener require itu adalah paling emulator. Dan di Red Magic 11 Pro ini ya udah seperti kalian lihat tadi, buat main emulator masih lebih make sense lu pakai external cooler dibandingin internal fan kayak begini. Itu bener-bener secara cost juga ya, kalau lagi-lagi 18 juta, kalau kalian beli cooler, beli HP performance yang oke, paling 12 juta, 13 juta udah happy banget. Tapi itu kan pendapat gue. Gimana menurut kalian? Setuju gak? Setuju gak setuju? Drop komen di bawah, kita diskusi. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa, and this is K2G. Tunggu racun kami berikutnya. Ciao.